welcome back to Nisa Art Channel. Nah, kali ini kita akan membahas tentang income statement and related information. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share ya. Ditunggu loh. 1, 2, 3, 4, 5. Selamat menonton. Oke, sekarang kita akan lanjut di part 2. Nah, dari tadi kita udah bahas tentang kegunaan income statement, batasan kita dalam membuat income statement, dan quality of earning. Nah, sekarang kita akan membahas tentang content and format of the income statement. Kira-kira laporan laba rugi ini memuat konten apa aja ya, dan bagaimana formatnya. Nah, langsung aja kita lanjut ke elemen yang ada di income statement. Yang pertama adalah income, pendapatan, di mana pendapatan ini mengakibatkan kenaikan di dalam economic benefit selama periode akuntansi. Bagaimana bentuk kenaikannya itu? Yang pertama di sini ada inflows or enhancement of asset. Nah, inflow of asset berarti aset itu masuk ya, aliran aset masuk ke dalam perusahaan atau entitas kita. Nah, seperti di sini ada gambar uang pohon, artinya misalnya itu penjualan atau pendapatan jasa. Nah, di saat kita melakukan penjualan, kita akan mendapatkan kas. Di saat kita mendapatkan kas, maka ada aset yang masuk. Ada kenaikan aset di situ. Selanjutnya, yang dikatakan income itu juga dapat diartikan dengan decreases of liabilities. Artinya di saat hutang kita itu turun, maka dapat dikatakan bahwa kita itu mendapatkan income. Nah, jadi kedua hal ini result in increases in equity. Nah, baik aset itu bertambah atau hutang berkurang, maka dia akan meningkatkan jumlah ekuitas perusahaan. Setelah kita membahas mengenai elemen income, pengertiannya ya. Nah, ada baiknya kita mengetahui kira-kira income ini meliputi apa aja. Di sini dikatakan bahwa income includes both revenues and gains. Jadi baik itu pendapatan ataupun keuntungan, itu kedua-duanya termasuk ke dalam income. Apa itu revenues? Bagaimana perusahaan mendapatkan revenues? Revenues itu didapatkan dari ordinary activities of a company. Sedangkan gains itu bisa dari ordinary ataupun tidak dari ordinary activities. Langsung aja kita ke account revenue. Nah, di sini salah satu account revenue adalah sales atau pendapatan penjualan. Nah, sales ini akan memberikan perusahaan income dari kegiatan jual produk. Nah, yang kedua ada rent. Apabila perusahaan menyewakan aset kepada pihak lain, maka di saat pihak lain tersebut membayar kepada perusahaan, perusahaan mendapatkan income dari sewa. Oke, yang ketiga ada fee. Yang keempat bisa dari dividen dan bisa dari bunga. Lalu bagaimana dengan akun gains? Nah, yang pertama ada unrealized gain on trading securities. Jadi, dalam memperdagangkan surat berharga, kita itu bisa mendapatkan gain. Yang kedua, gain on the sale of long-term asset. Ini bisa kita dapatkan ketika perusahaan menjual fixed asetnya, seperti gedung, tanah. Nah, apa yang dikatakan dengan long term asset?
Long term asset di sini dapat kita artikan sebagai aset yang dapat digunakan oleh perusahaan lebih dari 1 tahun. Oke, sekarang kita lanjut ke elemen expense. Apa itu expense? Jadi expense merepresent decreases in economic benefit during the accounting period. Kalau misalnya tadi income itu increase in economic benefit, expense ini kebalikannya, itu malah penurunan dalam benefit ekonomik. Oke, bagaimana bentuk expense itu? Nih, yang pertama adalah outflow or depletion of asset. Kalau income kenaikan aset, kalau expense penurunan aset atau aset kita keluar, habis istilahnya. Contohnya adalah penggunaan perlengkapan. Jadi kita gunain aset di sini untuk mendapatkan laba, oke? Untuk menjalankan kegiatan operasional perusahaan. Aset yang kita gunain itu kita catat sebagai beban. Nah, awalnya kan kita ada aset perlengkapan. Karena kita menggunakan aset itu untuk menjalankan kegiatan operasional perusahaan, maka aset itu sudah kita anggap sebagai beban yang awalnya supplies menjadi supplies expense. Jadi supplies di aset itu berkurang dan supplies expense-nya akan bertambah. Oke, yang kedua adalah incurrence of liabilities. Nah, kalau tadi udah kita siapin nih aset yang akan kita gunain, maka akan jadi beban dan asetnya akan turun. Bagaimana jika kita tidak menyiapkan aset tersebut? Maka dia akan meningkatkan hutang kita. Contohnya apa? Contohnya ketika kita menggunakan listrik. Oke, di saat kita menggunakan listrik, kita akan membayarnya di pertengahan bulan periode selanjutnya. Tetapi di akhir bulan periode ini kita sudah harus menutup buku. Maka itu akan tercatat sebagai hutang. Nah, hutang kita akan bertambah. Karena kan udah kita gunain kan listrik ya. Oke, yang kedua, kita ada hutang gaji sama karyawan kita. Misalnya perusahaan membayar gaji pada tanggal 25 setiap periode. Nah, tanggal 25 itu kan udah kita bayarin tuh. Tapi 26, 27, 28, 29, 30 perusahaan karyawan bekerja kan dengan kita. Nah, di saat tanggal 30 tutup buku, kita nggak mungkin bayar lagi tuh karyawan. Nanti kita bayar tanggal 25 di periode selanjutnya. Maka pada tanggal 30 kita harus mengakui itu sebagai beban. Dan karena belum kita bayar, maka hutangnya akan bertambah. Oke, jadi kedua hal ini result in decreases in equity. Jadi dia akan menurunkan ekuitas perusahaan. Nah, expenses ini include both expenses and losses. Jadi beban dan kerugian itu termasuk dalam expenses. Nah, expenses itu dari mana? Dari ordinary activities of a company. Nah, seperti tadi dari penggunaan supplies karena kita ingin menjalankan kegiatan usaha kita, atau penggunaan listrik karena kita ingin menjalankan mesin di gudang. Nah, itu termasuk expenses dari ordinary activities. Bagaimana dengan losses atau kerugian? Nah, itu bisa saja didapatkan dari ordinary activities ataupun tidak. Contohnya yang tidak, di saat kita menjual peralatan misalnya. Kita jual peralatan rugi. Jadi itu termasuk expenses di sini ya. Nah, nih salah satu expense account. Yang pertama ada cost of goods sold. Apa itu cost of goods sold? Misalnya di sini perusahaan menjual baju, guys. Nah, saat perusahaan membeli baju dari supplier itu harganya 5.000 dan perusahaan menjualnya 8.000. Yang menjadi cost of goods sold di sini adalah harga 5.000. Karena harga ini adalah harga perolehan kita untuk mendapatkan barang tersebut, sehingga barang tersebut udah bisa kita jual kepada customer kita. Yang kedua ada beban sewa.
Nah, jadi misalnya perusahaan dalam menjalankan kegiatan usaha, dia memerlukan toko offline. Maka kalau misalnya dia belum ada aset gedung, perusahaan akan menyewanya. Yang ketiga ada beban bunga apabila perusahaan minjam. Nah, jadi kita perlu mengakui beban bunga dari uang yang kita pinjam. Dan yang lain-lain ada depreciation, ada salary and wage, ada taxes. Oke. Bagaimana dengan akun kerugian atau loss account? Pertama ada loss on to sell of long-term asset seperti yang tadi kita sebutkan. Misalnya di sini book value dari gedung itu sebesar $100.000. Ternyata pada saat kita menjual itu hanya terjual $80.000. Maka pada saat transaksi tersebut terjadi, perusahaan menderita kerugian sebesar $20.000. Lalu di sini ada unrealized loss on trading securities. Di saat perusahaan melakukan perdagangan sekuritas, perusahaan itu mengalami kerugian. Dan ada juga loss on restructuring charge. Oke, sekarang kita lanjut ke intermediate component of income statement. Yang pertama di sini ada sales or revenue. Sales ini biasa dari perusahaan dagang, sedangkan revenue ini biasanya dicatat dari perusahaan jasa. Oke, yang kedua ada cost of goods sold untuk perusahaan dagang. Yang mana nantinya sales dikurang cost of goods sold akan menghasilkan gross profit. Nah, setelah perusahaan mendapatkan gross profit, maka perusahaan akan mengurangi laba kotor tersebut dengan selling expenses dan administrative or general expenses. Plus, nanti akan ditambah other income dan dikurangin other expense. Setelah itu, perusahaan akan mendapatkan income from operation. Nah, yang keenam ada financing cost, di mana ini bisa saja terjadi apabila perusahaan ada meminjam sejumlah dana kepada pihak lain. Maka uang yang dipinjam perusahaan itu akan dikenakan bunga misalnya. Nah, bunga ini akan menjadi financing cost. Financing cost di sini akan menghasilkan income before income tax. Jadi financing cost di sini sifatnya non-operation. Nah, selanjutnya ada income tax. Jadi pendapatan sebelum pajak dikurang dengan pajak pendapatan itu akan menghasilkan income from continuing operation. Nah, selanjutnya akan kita tambahkan elemen discontinued operation sehingga dapatlah net income. Plus nanti akan kita tambahkan elemen non-controlling interest dan earning per share. Nah, companies di sini generally present some or all of these sections and total within the income statement. Jadi perusahaan biasanya menampilkan beberapa atau keseluruhan dari section yang kita tampilkan di sini. Oke, sekarang kita lanjut ke elemen expense. Apa itu expense? Jadi expense merepresent decreases in economic benefit during the accounting period. Kalau misalnya tadi income itu increase in economic benefit, expense ini kebalikannya, itu malah penurunan dalam benefit ekonomik. Oke, bagaimana bentuk expense itu? Nih, yang pertama adalah outflow or depletion of asset. Kalau income kenaikan aset, kalau expense penurunan aset atau aset kita keluar, habis istilahnya. Contohnya adalah penggunaan perlengkapan. Jadi kita gunain aset di sini untuk mendapatkan laba, oke? Untuk menjalankan kegiatan operasional perusahaan.
aset yang kita gunain itu kita catat sebagai beban. Nah, awalnya kan kita ada aset perlengkapan. Karena kita menggunakan aset itu untuk menjalankan kegiatan operasional perusahaan, maka aset itu sudah kita anggap sebagai beban. Yang awalnya supplies menjadi supplies expense. Jadi supplies di aset itu berkurang dan supplies expense-nya akan bertambah. Oke, yang kedua adalah incurrence of liabilities. Nah, kalau tadi udah kita siapin nih aset yang akan kita gunain, maka akan jadi beban dan asetnya akan turun. Bagaimana jika kita tidak menyiapkan aset tersebut? Maka dia akan meningkatkan hutang kita. Contohnya apa? Contohnya ketika kita menggunakan listrik. Oke, di saat kita menggunakan listrik, kita akan membayarnya di pertengahan bulan periode selanjutnya. Tetapi di akhir bulan periode ini kita sudah harus menutup buku. Maka itu akan tercatat sebagai hutang. Nah, hutang kita akan bertambah. Karena kan udah kita gunain kan listrik ya. Oke, yang kedua, kita ada hutang gaji sama karyawan kita. Misalnya perusahaan membayar gaji pada tanggal 25 setiap periode. Nah, tanggal 25 itu kan udah kita bayarin tuh. Tapi 26, 27, 28, 29, 30 perusahaan karyawan bekerja kan dengan kita. Nah, di saat tanggal 30 tutup buku, kita nggak mungkin bayar lagi tuh karyawan. Nanti kita bayar tanggal 25 di periode selanjutnya. Maka pada tanggal 30 kita harus mengakui itu sebagai beban. Dan karena belum kita bayar, maka hutangnya akan bertambah. Oke, jadi kedua hal ini result in decreases in equity. Jadi dia akan menurunkan ekuitas perusahaan. Nah, expenses ini include both expenses and losses. Jadi beban dan kerugian itu termasuk dalam expenses. Nah, expenses itu dari mana? Dari ordinary activities of a company. Nah, seperti tadi dari penggunaan supplies karena kita ingin menjalankan kegiatan usaha kita, atau penggunaan listrik karena kita ingin menjalankan mesin di gudang. Nah, itu termasuk expenses dari ordinary activities. Bagaimana dengan losses atau kerugian? Nah, itu bisa saja didapatkan dari ordinary activities ataupun tidak. Contohnya yang tidak, di saat kita menjual peralatan misalnya. Kita jual peralatan rugi. Jadi itu termasuk expenses di sini ya. Nah, nih salah satu expense account. Yang pertama ada cost of goods sold. Apa itu cost of goods sold? Misalnya di sini perusahaan menjual baju, guys. Nah, saat perusahaan membeli baju dari supplier itu harganya 5.000 dan perusahaan menjualnya 8.000. Yang menjadi cost of goods sold di sini adalah harga 5.000. Karena harga ini adalah harga perolehan kita untuk mendapatkan barang tersebut, sehingga barang tersebut udah bisa kita jual kepada customer kita. Yang kedua ada beban sewa. Nah, jadi misalnya perusahaan dalam menjalankan kegiatan usaha, dia memerlukan toko offline. Maka kalau misalnya dia belum ada aset gedung, perusahaan akan menyewanya. Yang ketiga ada beban bunga apabila perusahaan minjam. Nah, jadi kita perlu mengakui beban bunga dari uang yang kita pinjam. Dan yang lain-lain ada depreciation, ada salary and wage, ada taxes. Oke. Bagaimana dengan akun kerugian atau loss account? Pertama ada loss on to sell of long term asset seperti yang tadi kita sebutkan. Misalnya di sini book value dari gedung itu sebesar $100.000. Ternyata pada saat kita menjual itu hanya terjual $80.000. Maka pada saat transaksi tersebut terjadi, perusahaan menderita kerugian sebesar $20.000.
Lalu di sini ada unrealized loss on trading securities. Di saat perusahaan melakukan perdagangan sekuritas, perusahaan itu mengalami kerugian. Dan ada juga loss on restructuring charge. Oke, sekarang kita lanjut ke intermediate component of income statement. Yang pertama di sini ada sales or revenue. Sales ini biasa dari perusahaan dagang, sedangkan revenue ini biasanya dicatat dari perusahaan jasa. Oke, yang kedua ada cost of goods sold untuk perusahaan dagang. Yang mana nantinya sales dikurang cost of goods sold akan menghasilkan gross profit. Nah, setelah perusahaan mendapatkan gross profit, maka perusahaan akan mengurangi laba kotor tersebut dengan selling expenses dan administrative or general expenses. Plus, nanti akan ditambah other income dan dikurangin other expense. Setelah itu, perusahaan akan mendapatkan income from operation. Nah, yang keenam ada financing cost, di mana ini bisa saja terjadi apabila perusahaan ada meminjam sejumlah dana kepada pihak lain. Maka uang yang dipinjam perusahaan itu akan dikenakan bunga misalnya. Nah, bunga ini akan menjadi financing cost. Financing cost di sini akan menghasilkan income before income tax. Jadi financing cost di sini sifatnya non-operation. Nah, selanjutnya ada income tax. Jadi pendapatan sebelum pajak dikurang dengan pajak pendapatan itu akan menghasilkan income from continuing operation. Nah, selanjutnya akan kita tambahkan elemen discontinued operation sehingga dapatlah net income. Plus nanti akan kita tambahkan elemen non-controlling interest dan earning per share. Nah, companies di sini generally present some or all of these sections and total within the income statement. Jadi perusahaan biasanya menampilkan beberapa atau keseluruhan dari section yang kita tampilkan di sini. Langsung aja kita lanjut ke formatnya. Oke, it includes all of the major item in previous list except for discontinued operation. Nah, jadi di sini yang tadi kita katakan itu bisa kakak sampaikan bahwa yang tadi ditampilkan itu merupakan format dari multiple step. Nah, yang mana multiple step ini lebih intermediate ya, lebih greget gitu loh. Kita harus memisahkan hasil ataupun pendapatan ataupun laba yang dihasilkan perusahaan itu dari operating dan dari non-operating. Jadi itu harus secara terpisah antara operating dan non-operating. Di sini formatnya itu memuat sales. Jadi kita perlu mengetahui berapa penjualan bersih kita. Biasa kan sales kita 100.000. Nah 100.000 itu belum tentu jumlah sales sebenarnya gitu loh. Karena biasa kita untuk melakukan penjualan kita menawarkan diskon. Jadi sales ini bisa aja dikurangi dengan diskon ataupun udah kita jual tuh barang, pembelinya malah minta retur. Nah, jadi net sales ini bisa didapatkan dari sales kotornya itu tadi dikurang dengan sales discount dan sales return and allowance. Setelah kita mendapatkan net sales, maka penjualan bersih ini akan dikurangi dengan cost of goods sold.